Kita akan membahas tentang perlindungan Tuhan. Ya, khususnya kita melihat dari Mazmur 91 dan melihat bagaimana pada saat malapetaka itu datang kepada kita. Dapatkah kita tetap melihat Tuhan yang beserta dengan kita di tengah-tengah malapetaka yang kita alami. Baik, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ada 4 nama Allah. 4 nama Allah di sini yang berbeda, saudara ya. Yang menyatakan bagaimana begitu lengkapnya kehadiran Tuhan bagi orang-orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan. 4 nama Allah yang sering kali diungkapkan ya, paling mayoritas sering kali diungkapkan ya. Dan ini, jadi di sini kita lihat ya. Dan ini yang ayat ini kita lihat, nanti kita akan pelajari juga lebih lanjut ya. Ayat ini kemudian dikatakan 4 nama Allah tersebut ya. 4 nama Allah tersebut akan menyertai kita dalam menghadapi tantangan kehidupan ya. Dan Mazmur 91 ayat 3 sampai 7 katakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Dan ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan seringkali waktu pandemik saya melihat pembicara-pembicara di televisi yang bicara jangan kita khawatir. Ini COVID-19 ini sudah dinyatakan, dinubuatkan dalam Mazmur 91 ayat 3 dan 7. Ya, penyakit sampar yang busuk, tapi walaupun COVID-19 ini ada, tidak ada di antara kita yang percaya yang akan mati. Ya, tidak ada di antara umat Tuhan yang percaya yang tidak akan mati ya. Jadi di masa pandemik, penyakit sampar yang busuk itu bagaikan apa ya? Virus COVID-19 ya. Bagaikan virus COVID-19. Kenapa? Karena adanya 4 nama Allah yang akan melindungi kita, yang sangat maha kuasa. Yang pertama, Allah yang maha tinggi. Apa artinya? Elyon. Ya, Elyon. Kita sering dengar. Elyon ada lagu bicara tentang Allah Elyon. Allah Most High. Allah yang paling tertinggi. Hal ini mengungkapkan kedaulatan dan keagungan Tuhan yang ekstrim sekali ya. Dan keutamaan tertingginya dari apapun. Tidak ada ilah-ilah lain. Tidak ada ilah-ilah lain. Hanya ada satu Allah. Dengan lain ya. Allah Elyon, the Most High. Dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya, kehebatannya, ya, kedaulatannya, dan keagungannya. Jadi itu sering kita nyanyikan Allah Elyon ini ya, Allah yang maha tinggi. Yang kemudian yang begitu hebat lagi berikutnya adalah Allah yang maha kuasa. Ini sering ada juga lagunya El Shaddai ya. Sering ada nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, ya dan seterusnya ya. Jadi Allah Almighty apa? Almighty artinya yang paling kuasa. Artinya dialah Tuhan yang maha kuasa, yang mengatasi segala kelemahan kita, mencakupi segala kebutuhan kita, melindungi hidup kita, dan membuat kita berbuah. Tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Kalau yang pertama, tidak ada yang melebihi ketinggiannya, keagungannya, kedaulatannya. Yang kedua, tidak ada yang bisa melebihi kekuasaannya. Tidak cukup itu saja. Pemazmur di sini dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, tidak cukup bicara tentang kebesaran, keagungan, kekuasaan Tuhan, tetapi juga bagaimana Tuhan yang maha tinggi tersebut, Tuhan yang maha kuasa tersebut, Most High, Most Almighty, Tuhan juga disebutkan sekarang dengan nama yang ketiga dalam ayat ini, yaitu ayat 2, ya, akan berkata kepada Tuhan, dan kata Tuhan di sini tidak lain tidak bukan adalah Yahweh, ya, Yahweh, ya, yaitu yang di dalam Keluaran 3 ayat 14 katakan, aku adalah aku, I am who I am. Ya, kalau di dalam Alkitab orang Kristen kita biasanya gunakan nama Allah itu ya Lord, Tuhan. Jadi pada saat Tuhan itu dari kata Yahweh. Ya, walaupun orang Ibrani sendiri orang Yahudi nggak akan pernah mau bilang itu Yahweh. Orang Kristen sudah salah juga bilang Yehova ya. Yehova itu bukan yang tepat ya. Yehova itu dia punya konsonan untuk Adonai itu dimasukkan ke Yahweh. Tapi yang lebih tepatnya adalah tentu saja Yahweh, tapi orang Yahudi tidak pernah mau menyebutkan Yahweh. Anda kalau sampai misalnya ada bertemu dengan orang-orang Yahudi yang konservatif, lalu Anda bilang Yahweh atau apa, marah sekali mereka itu ya. Kenapa? Karena Anda tidak boleh sebutkan. Itulah sebabnya orang tradisi Yahudi gantinya mereka menyebutkan Yahweh atau YHWH itu ya, mereka gunakan Adonai. Ya.
Adonai, Tuhanku, atau my Lord. Itulah sebabnya Allahku, ya. Tuhan, Tuhan, ya. Kalau bagi orang Yahudi, Allahku atau my Lord, ya, Adonai. Itu yang mereka katakan. Jadi begitu mereka lihat kata Yahweh, gantinya mereka bilang Yahweh, atau orang Kristen yang salah-salah bilang Yehova, itu salah, itu Yehova. Maka orang Yahudi akan bilang Adonai. Ya. Pada saat mereka membaca itu Adonai artinya Allahku. Jadi di sini kita lihat Adonai itu muncul, ya. Lalu yang keempat, yang paling utama, yang pertama kali pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi itu, pada mulanya itu dari Kejadian 1 ayat 1, maka kalimat yang pertama tentang Allah yang pencipta alam semesta itu adalah kata Elohim. Itulah sebabnya Elohim ini yang Allah pencipta ini sekarang disebut oleh Mazmur sebagai Allahku, Elohimku, atau bahasa Ibrani Elohai, Elohai, ya. My God atau Allahku. Kenapa? Kata Elohai itu berasal dari kata Elohim, yaitu artinya Allah. Allah atau pencipta yang sekarang sudah menjadi intim terhadap dengan kita, menjadi my God, Elohai. Jadi kita lihat di sini bagaimana dari pernyataan ini bahwa Allah yang dengan kelengkapan nama-nama Allah yang lengkap itu akan memberikan perlindungan, dan Mazmur 91 ayat 91 ini ayat 3 dan 7 tadi kita sudah baca itu bicara tidak akan ada penyakit sampar yang kena kepada kita, dan tidak akan, walaupun beribu-ribu mati di sekeliling kita, tapi itu tidak akan kena kepada kita. Tidak heran, itulah sebabnya, ya. Banyak orang yang bermain-main kata, ya, bermain COVID-19 itu jadi palindromik. Palindromik itu bisa dibaca apa? Jadi dari 19 sekarang diputar 91. 19 menjadi 91, itu namanya palindromik. Jadi COVID-19 dan Mazmur 91. Oke. Artinya COVID-19 itu adalah sampar. Tapi Mazmur 91 adalah proteksi. Mazmur 91 adalah proteksi. Tidak heran, banyak katakan bahwa Mazmur 91 adalah kita punya di Amerika Serikat itu ada istilahnya 911. Kalau kita perlu emergency, kalau kita perlu telepon polisi, maka kita teleponnya kita teleponnya 911, 911, ya, 911. Jadi Mazmur 91 itu adalah Mazmurnya untuk orang-orang yang apa? Kalau kita dalam keadaan bahaya, waduh, kita baca aja Mazmur 91. Kita cuma tinggal baca. Jadi istilahnya mantranya di tengah-tengah COVID-19 itu adalah Mazmur 91. Jadi kita harus baca. Tapi coba kita lihat, kita bukan hanya pada saat menderita aja baru kita mau baca begitu, ya. Kalau kita lihat di sini apa, ya? Tuhan itu sudah menjadi bagian, bukan mau dipanggil hanya pada saat ada emergency, ya, 911 kan emergency. Tapi itulah manusia, ya. Kita mau dekat dengan Tuhan itu kalau ada masalah. Kalau ada emergency, barulah kita mau call 911. Ada emergency, baru kita mau baca firman Tuhan. Baru kita mau buka Mazmur 91. Tetapi Mazmur 91 itu sudah berbicara Tuhanku, Allahku. Ya. Jadi sebelum pandemik, banyak manusia menjadikan diri mereka itu sebagai Allahnya, Allah mereka. Kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Allahku. Allahnya aku itu diriku. Dan begitu COVID-19 datang, pandemik datang, waduh, baru kita berteriak kepada Tuhan. Hati-hati, ya. Karena mungkin ada satu hal yang harus kita perbaiki pandangan kita sehubungan dengan menjadikan firman Tuhan itu sebagai jimat. Hati-hati. Kenapa kita harus berhati-hati? Kenapa? Ini poinnya. Ini poin. Satu ilustrasi saja, ya. Ada seorang pendeta di Virginia, terkenal sekali, namanya Gerald Glenn. Dia mendirikan New Deliverance Evangelistic Church di Chesterfield, Virginia. Ya. Dan pada saat COVID-19 mulai, bulan Maret ini, COVID-19 ini, Bishop, namanya dipanggil dia Bishop, atau pendeta Bishop Gerald Glenn ini, dialah yang menyatakan God is larger than this dreaded virus. Tuhan itu lebih besar. Bayangkan 4 nama Tuhan. Ya. Elyon, ya. Elyon di situ sudah ada El Shaddai, Yahweh di situ, lalu Elohim. Waduh, 4 nama Tuhan yang terbesar ini ada. Jadi dia katakan God is larger than this dreaded virus. Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu lebih besar daripada virus COVID-19. Ya. Saya sangat sedih juga. Setelah dia berkhotbah, ya, dia bicara, dia khotbah, lalu dia bilang, orang jangan perlu apa, nggak perlu bikin ini, nggak perlu bikin itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia tidak berdoa dan berjaga. Kita kan harus berdoa dan berjaga, ya. Jangan hanya berdoa lalu tidak ada
proteksi ya seperti pakai masker dan lain sebagainya dipakai ya. Dia tidak mau, dia nggak mau. Dia cuma pikir berdoa saja, Tuhan kita itu lebih besar. Baca saja Mazmur 91 diajarkannya. Apa yang terjadi dengan bishop ini? Bishop who preached God is larger than this dreaded virus. Dia sendiri mati oleh sebab COVID-19. Ya, Bishop Gerald O'Glen ya dari gereja ini, dia mati oleh sebab COVID-19. Sangat menyedihkan sekali ya. Sangat menyedihkan sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ini kok orang seorang pendeta kok yang percaya dengan Tuhan, kok terbebaskan? Mazmur 91 berkata bahwa penyakit sampar itu tidak akan menjadi bagian kita. Orang-orang lain mungkin bisa mati di sekeliling kita, beribu-ribu mati di sekeliling kita. Tapi kenapa harus ini ya? Penyakit sampar ini kok tidak menyelamatkan Bishop Gerald O'Glen. Dia harus mati dengan COVID-19. Nah, mari kita selidiki Alkitab. Pada saat Alkitab berbicara tentang janji Tuhan, atau prinsip-prinsip ataupun perintah-perintah Tuhan di Alkitab, maka ada 3 kategori. Kategori pertama dari setiap janji Tuhan adalah bahwa setiap janji itu berlaku untuk semua orang, untuk di sepanjang waktu, dalam segala situasi. Itu tidak berlaku hanya untuk saat-saat tertentu, tapi di sepanjang waktu. Artinya apa? Artinya, kalau kita percaya Yesus Kristus, janji Tuhan sudah pasti berlaku untuk semua orang. Di sepanjang waktu, kapan saja, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Yohanes 3:16, maka kehidupan kekal itu akan menjadi bagian kita. Itu janji Tuhan. Bagaimana dengan perintah Tuhan atau prinsip Tuhan? Jangan menyembah patung. Ya, jangan kita katakan, oh itu menyembah patung atau jangan membunuh itu hanya untuk perjanjian lama. Ya, perjanjian baru udah kita boleh aja sembah-sembah patung. Oh enggak. Ada prinsip-prinsip Tuhan yang disebut universal. Ada janji-janji Tuhan yang disebut juga universal. Janji Tuhan, kalau saudara dan saya percaya, maka kita memiliki kehidupan kekal. Kalau saudara dan saya percaya, kita memiliki kehidupan kekal. Itu janji yang universal. Janji yang untuk semua orang di sepanjang waktu dalam segala situasi. Tapi ada juga janji yang hanya berlaku untuk sebagian orang di waktu-waktu hanya tertentu, tidak berlaku di waktu lainnya, dan hanya dalam beberapa situasi. Ya, beberapa misalnya dalam hubungan dengan perintah Tuhan, ada upacara-upacara korban. Upacara-upacara korban di perjanjian lama, nah itu kan hanya untuk merupakan bayangan dari apa yang akan datang Yesus Kristus. Upacara-upacara korban, kalau kita berdosa, kita potong anak lembu misalnya. Itu anak lembu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus. Ya. Dan sekarang Yesus sudah mati di kayu salib. Nggak perlu lagi kita potong anak lembu. Kalau saya dan saudara berdosa saat ini, kita tidak boleh lagi datang ke anyway saat ini kan nggak ada lagi Ka'bah ya. Ka'bah di Yerusalem itu sudah menjadi Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi kita tidak bisa lagi pergi ke imam untuk apa? Potong domba. Ya nggak perlu lagi. Yesus katakan minta doa untuk pengampunan dosamu. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi peraturan, perintah-perintah sehubungan dengan apa? Dengan upacara-upacara korban bagi bangsa Israel itu hanya untuk di perjanjian lama, dan firman Tuhan perjanjian baru sudah katakan itu merupakan bayangan yang wujudnya anak domba yang sesungguhnya. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Nggak perlu lagi kita potong-potong domba. Jadi ada janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel, ada perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang hanya berlaku untuk waktu tertentu. Nah, kalau mereka tolak, maka janji Tuhan kepada mereka itu apa? Tidak menjadi bagian mereka lagi. Ya, diberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan. Perjanjian kepada Abraham diberikan kepada mereka. Tapi mereka tolak perjanjian tersebut, maka Tuhan memberikan perjanjian itu kepada seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Yesus. Disitulah janji itu, dapat kita lihat janji Tuhan itu hanya untuk sebagian orang, di waktu-waktu tertentu, dalam beberapa situasi. Itu dia poin kedua, ya, kategori kedua. Kategori ketiga dari janji atau prinsip Alkitab, perintah Alkitab adalah itu bahwa janji-janji itu, prinsip-prinsip itu, perintah-perintah itu adalah hanya pernyataan umum yang memiliki pengecualian. Pengecualian karena adanya aturan yang lebih tinggi. Ada aturan yang lebih tinggi, ya. Ada aturan yang lebih tinggi. Nanti kita akan lihat, khususnya dalam Mazmur 91 ini aturan yang lebih tinggi. Nah, misalnya aturan, misalnya perintah Tuhan, ya.
Ini janji Tuhan kan? Bukan perintah Tuhan. Kita mulai dengan perintah Tuhan. Hai anak-anak, Kolose 3:20, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Wih, jadi kalau orang tua kita, gimana pendeta? Kalau orang tua bilang, kita harus taati ya, jangan kalau kamu mau masuk gereja Advent dan lain sebagainya, kami keluarkan kamu dari keluarga. Wah, kami kan harus taat orang tua dong pendeta. Ini kan firman Tuhan sudah katakan dalam Kolose 3:20. Kalau orang tua saya bilang, nggak boleh kamu masuk dibaptis dengan cara Yesus dibaptis, berbakti dengan cara Yesus berbakti. Kamu harus ikut orang tua. Ini Kolose 3:20. Ya. Tapi coba kita lihat. Taatilah orang tua dalam segala hal. Well, Lukas 14 ayat 26, Yesus katakan apa? Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, atau istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa? Kolose 3:20 harus dalam segala hal menuruti orang tua. Tetapi dalam Lukas 4 ayat 26, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus terpisah, bahkan membenci. Ya, tidak artinya membenci dalam arti dia tidak harus terpisah betul-betul. Nah, disinilah kita lihat ada pengecualian dari Kolose 3:20. Apa pengecualiannya? Peraturan yang lebih tinggi, janji yang lebih tinggi itu akan terjadi, yaitu apa? Apabila kita menuruti Allah daripada orang tua. Menuruti Allah itu lebih daripada orang tua. Jadi kita lihat itulah ya. Betul ada janji kelepasan, tapi janji kelepasan itu ada pengecualiannya. Ya. Janji kelepasan itu ada pengecualiannya. Itu mana? Adakah Allah kelepasan itu sudah menjadi Allahku? Ya. Jangan kita mengilahkan diri kita sendiri, lalu kita datang minta tuntut janji Allah. Well, kita bukan berada dalam kumpulan yang menyatakan Allah itu sebagai Allahku. Kalau kita berada dalam kumpulan menyatakan Allah sebagai Allahku, maka kelepasan itu, kelepasan itu bukan berarti hanya dalam kelepasan berarti tidak ada masalah, tapi tetap ada kedamaian di dalam masalah. Itu akan menjadi bagian kita kalau Allah itu adalah Allahku. Itulah janji yang ada pengecualian. Ya. Bagaimana kita mendapatkan penyertaan Allah kalau kita mau disertai oleh Allah. Tapi seringkali kita tidak mau disertai oleh Allah. Itu Pak. Oke, berikutnya pengecualian dari janji. Misalnya, Roma 13 ayat 1-2. Orang harus takut kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Allah yang menetapkan pemerintah, ayat selanjutnya. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apakah kita harus selalu takluk kepada pemerintah dengan buta-buta? Pada suatu saat, Rasul Petrus dan Yohanes sedang ditahan oleh pemerintah setempat pada saat mereka sedang mengabarkan Injil. Apa yang Yohanes katakan? Pemerintah setempat katakan kepada Petrus dan Yohanes, nggak boleh lagi kalian ini menginjil. Tidak boleh kalian menginjil. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Apa Petrus bilang, oh ya betul juga ya. Kan, Tuhan sudah bilang ini kalau kami harus taat kepada pemerintah, jadi ya udah kami nggak boleh menginjil lah, diam-diam aja lah, kita udah pulang aja ke Yerusalem atau apa. Apa itu yang mereka katakan? Ya. Kisah 4 ayat 19-20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab orang-orang pemerintahan ini ya. Silakan kamu putuskan sendiri. Kamu pemerintah, kalian bisa putuskan dengan perintah apa yang kalian mau putuskan. Ya. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu pemerintah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Untuk mengabarkan Injil, kami lebih taat kepada Allah. Kami tidak akan taat kepada laranganmu. Itu yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Jadi di sini kita lihat adanya peraturan yang lebih tinggi lagi. Peraturan yang lebih tinggi lagi, yang tertinggi, yaitu menuruti Allah daripada menuruti pemerintah. Lebih menuruti Allah daripada menuruti orang tua. Dan janji-janji Tuhan juga demikian. Ya, janji-janji Tuhan itu ada juga persyaratan-persyaratan yang harus terjadi. Ya, janji kepada bangsa Israel tidak menjadi bagian mereka. Kenapa? Karena mereka menolak Allah. Mereka menolak Allah. Jadi bagaimana Allah mau terus menerapkan janji tersebut? Bagaimana Allah mau menerapkan janji itu kepada umat-umatnya? Kelepasan. Ya, pada saat umat-umat manusia itu tidak memiliki Allah di dalam kehidupan mereka. Dan hanya pada saat bahaya baru mereka datang. Ya. Kita lihat dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 3 dan 7 katakan apabila penyakit sampar datang, ya,
orang-orang akan apa? Mati, dia tidak apa, tergeletak, tapi mereka tidak apa, mereka akan dilepaskan. Ya, tentu saja mungkin bicara tentang mungkin ada saja orang yang benar mati pada saat COVID. Tentu saja, saya tidak katakan orang yang mati pada masa COVID itu karena mereka tidak bukanlah sebut orang benar. Tidak, artinya Tuhan dalam kemahatauannya dia bisa mengetahui siapa yang dapat dia lepaskan dari penjara seperti pelajaran kita tadi malam, Petrus, Silas, Rasul Paulus keluar penjara. Yohanes Pembaptis dalam penjara, tidak keluar, kepalanya dipenggal. Ya. Dan inilah kita lihat dalam kemahatauannya Tuhan mengetahui. Kenapa? Karena kelepasan utama yang dapat diberikan adalah kepada apa? Kepada kelepasan dari dosa. Ya, kelepasan dari masalah dosa dan kehidupan kekal yang menjadi upah bagi Yohanes Pembaptis dan bagi semua umat-umat Tuhan. Jadi poin pertama, poin okay. Jadi bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti yang pada saat masa COVID yang meninggal itu bukan orang yang benar, tidak. Dalam kemahatauannya Tuhan memberikan izin kepada mereka untuk beristirahat. Tetapi kita juga bisa mengetahui dalam kebesaran Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, Dia juga dapat memberikan kelepasan di masa COVID. Di masa COVID, kami banyak yang kena COVID di gereja Vistak. Ya, saya mungkin salah satu yang pertama kena COVID. Ada anggota kami, Ibu Lili Pinontoan, ya, yang mungkin sudah pernah memberikan kesaksian dan juga mengikuti acara ini. Berbulan-bulan dia berada, berbulan-bulan, kurang lebih kalau saya tidak salah. 3 bulan dia harus dengan ventilator. Dan setiap waktu saya bertanya kepada anaknya Rudi atau anak mantunya Saudari Mei, di Rock Lingkuangan, saya tanya, bagaimana keadaan Tante Lili? Aduh, dokter sudah katakan ginjalnya sudah mau gagal. Dokter sudah katakan ini kemungkinan malam terakhir bagi Tante Lili Pinontoan. Dan saya minta anggota saya, mari kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Jika Tuhan berkemurahan, Tuhan memberikan kesempatan kepada Tante Lili. Ada satu tempat tinggal dengan Tante Lili Pinontoan yang tinggal bersama-sama dengan Tante Lili. Ibu tersebut sudah meninggal karena COVID. Ya, mereka sama-sama kena COVID. Meninggal. Sahabat daripada Ibu Lili Pinontoan. Jadi kami berdoa dan sangat sedih sekali. Sempat ada seorang perawat yang kirimkan foto waktu Tante Lili di rumah sakit. Saya udah pikir, mungkin ada yang harus mungkin kita kuburkan ini dari gereja kami semasa COVID. Tapi puji Tuhan, saudara. Walaupun dokter sudah katakan Tante Lili Pinontoan itu sudah gagal ginjal dan lain sebagainya, keluar dia akhirnya dari rumah sakit. Ya, keluar dia dari rumah sakit. Ya. Dan saat ini terus dapat memberikan kesaksian tentang bagaimana keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dan tidak ada di masa COVID tersebut, tidak ada seorang anggota pun di jemaat kami yang kehilangan nyawanya. Jadi itu dapat Tuhan lakukan. Tuhan dapat menjadi tempat perlindungan kita. Kalau Tuhan bisa melihat itu hal yang terbaik yang dapat terjadi. Tapi poinnya adalah, adakah kita umat Tuhan pada saat sebelum pandemik sebelum pandemik atau di masa pandemik, adakah yang kita cari itu adalah Tuhan? Atau yang kita mau cari adalah keselamatan kita lebih dahulu, keselamatan dalam kelepasan dari penyakit, kita takut untuk mati dan lain sebagainya. Cari dahulu kerajaan Tuhan, segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Pada saat kami berdoa tentang Tante Lili, kami bukan hanya berdoa, kami berpuasa, kami belajar Alkitab, kami berbakti dengan mulai ibadah seperti malam hari ini ya. Itu kita lakukan, mencari Tuhan dan minta Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tapi jika Engkau berkehendak Tuhan, biarlah Tante Lili itu tidak dapat memiliki kesembuhan untuk dapat menjadi sarana memberikan kesaksian kepadamu Tuhan. Dan Tuhan dapat sembuhkan. Tapi poin utama adalah di atas semua permintaan untuk mendapatkan berkat kesehatan, berkat keselamatan, adakah kita meminta untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Ya, adakah kita meminta Tuhan pemberi berkat yang lebih kita utamakan daripada berkat-berkat Tuhan? Ya, daripada berkat. Nah, kalau kita lihat Mazmur 91 bicara tentang orang-orang yang mendapatkan perlindungan Tuhan, itu karena mereka sudah menggunakan mereka berada dalam lindungan yang maha tinggi, yang maha kuasa, Tuhan, dan terakhir dia katakan Allahku, Elohai, ya, Allahku. Tuhan sudah menjadi Allah mereka. Dan pada saat Tuhan menjadi Allah mereka, maka dalam keadaan apapun,
kita tidak perlu khawatir. Dan itulah inti juga kalau kita pelajari juga dari Mazmur 23 ya. Coba kita lihat, sama dimulaikan. Mazmur 91 bicara tentang Allahku. Mazmur 23 berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Tuhan sudah menjadi gembala kita. Tuhan sudah menjadi Allah kita. Ya, itu yang pertama-tama. Tuhannya lebih dahulu. Baru kemudian apa yang Tuhan buat itu kemudian. Nah, setelah Tuhan itu menjadi gembalaku, apa yang terjadi setelah Tuhan menjadi gembalaku? Maka tidak kekurangan aku. Itulah sebabnya carilah Tuhan dulu. Jadikan Tuhan itu gembala kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan. Itu dia. Itu rumusnya, itu formulanya, saudara. Ya. Tuhan adalah gembalaku, seperti tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allahnya itu kita miliki lebih dahulu sebelum kita memiliki kesehatan. Allah itu lebih dahulu sebelum kita memiliki kelepasan dari masalah keuangan dan lain sebagainya. Miliki Allah dulu. Jadikan Allah itu sebagai Allahku. Jadikan Tuhan itu sebagai gembalaku. Maka tidak akan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Segala sesuatu dipenuhkan kepada kita. Tetapi, walaupun Tuhan adalah Allahku, walaupun Tuhan adalah gembalaku, seringkali kita akan mendapati diri kita berada di dalam lembah kekelaman. Oke? Itu adalah bagian dari kehidupan dalam dunia yang berdosa. Tidak selama-lamanya kita berada di padang yang berumput hijau. Kehendak Tuhan kita berada dalam padang berumput hijau. Kehendak Tuhan adalah Dia bimbing kita ke air yang tenang. Tapi seringkali Tuhan membimbing ke tempat yang baik, tapi seringkali dalam keberdosaan kita, seringkali coba kita lihat apa yang terjadi dalam Mazmur 23. Kita sudah pernah pelajari. Mari kita ulangi lagi. Seringkali kita sekalipun aku berjalan, bukan Tuhan yang menuntun aku ke dalam lembah kekelaman. Bukan. Bukan Tuhan yang menuntun. Tuhan menuntun hanya ke padang berumput hijau. Tuhan menuntun ke air yang tenang. Kita yang memilih untuk berjalan ke dalam lembah kekelaman. Tapi sekalipun demikian, walaupun kita seringkali jatuh bangun, seringkali jatuh ya, berjalan, kita memilih kita sendiri, bukan Tuhan yang menuntun. Kita sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Kalau Tuhan tetap menjadi kegembala kita, mungkin kita belum keluar dari lembah kekelaman, tapi kita datang kepada Tuhan, tolong saya, Tuhan gembalaku, Tuhan Allahku, tolong aku, sertai aku dalam lembah kekelaman. Tolong aku dalam masalah kesehatan ini, tolong aku dalam masalah keuangan, masalah keluarga, atau apapun yang Anda dapat sebutkan. Pada saat Anda berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Pada saat kita datang kembali kepada Tuhan, Ia akan beserta kita. Dan coba kita lihat betapa indahnya juga kembali ya, Mazmur 23 ini. Dia adalah gembalaku yang menuntun ke padang yang berumput hijau. Dia dimulaikan, Tuhan dimulaikan sebagai apa? Sebagai gembala. Ya. Tetapi kemudian selagi dia apa? Kita lihat dari gembala, kemudian kita kena gadamu dan tongkatmu lah yang membimbing aku keluar dari apa? Ada transisi, kita lihat ya. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 bicara tentang gadamu dan tongkatmu. Tongkat itu masih tongkat gembala. Gada itu adalah milik dari seorang raja. Jadi ada transisi. Pada saat kita berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan harus menjadi raja yang harus menuntun kita. Yang harus menuntun kita dengan gada besinya. Ya. Harus mendisiplin kita kadang-kala. Tapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan yang gembala menjadi raja. Dan bukan itu saja. Dari padang, apa yang menjadi ujungnya, inilah yang menjadi tujuan utama kita semua. Ya. Mazmur 23 ayat 6 diakhiri dengan apa? Tuhan yang tadinya menuntun kita di padang, sekarang Tuhan yang akan berada bersama-sama dengan kita sebagai raja di dalam rumahnya. Hidup kita dimulaikan dari padang yang Tuhan sudah siapkan, atau berada di lembah kekelaman. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah Allah kita, yang adalah gembala kita, maka yang menjadi goal terakhir, goal utama, ya, yang menjadi tujuan akhir kita, bukan hanya kita keluar dari lembah kekelaman, bukan hanya kita keluar dari masalah penyakit, bukan hanya kita keluar dari masalah keuangan, masalah keluarga, tapi tujuan utama kita adalah berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumahnya untuk sepanjang masa. Kenapa? Di dalam rumah Tuhan untuk sepanjang masa, kita tidak akan pernah lagi melewati lembah kekelaman. Ya.
kita tidak akan mengalami kembali lembah kekelaman. Bagaimana semua ini? Dari padang, ya, dari lembah kekelaman, lalu kau sekarang berada di rumah Tuhan, itu dapat terjadi untuk hidup bersama dengan Tuhan sepanjang masa, seumur hidup kita. Itu dapat terjadi kalau Tuhan adalah Allah kita, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha tinggi, Yahweh kita, ya, Allah kita yang menjadi gembala kita. Kalau itu terjadi, kita tidak akan pernah khawatir dengan perlindungan Tuhan. Kita bagaikan anak-anak apa ya, anak-anak ayam yang berada dalam kepakan perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kita. Saya baik di dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.